Bab 951 mengambil tanggung jawab. S mendarat di sebuah pulau kecil yang tandus dan dengan riang bertanya kepada sistem, sekarang Eva telah mencapai terobosan di alam pemahaman hukum, bolehkah aku melepaskannya? Ya, dia tidak bisa lagi menarik perhatian, tatanan alam. Dengan gembira, dengan sebuah pikiran, sosok Eva yang memikat muncul di depannya. Dia mengenakan gaun bunga hitam, dan wajahnya yang seperti dewi bahkan lebih tajam dan memikat. Lebih jauh lagi, mahkota rahasia di kepalanya dan garis-garis rahasia di lengannya benar-benar hilang karena dia sekarang tampak sepenuhnya normal kecuali matanya yang jahat yang dapat memikat siapapun. Ini adalah bukti bahwa dia sekarang memegang kendali penuh atas garis keturunannya. Eva tersenyum, mencerahkan kerahasiaan di sekelilingnya saat ia melihat S, dan merasakan udara duniawi setelah sekian lama. Jadi, aku bebas? Tanyanya genit, karena ia telah menunggu hari ini sejak lama. Tanpa garis keturunan dan sumber dayanya, ia tidak akan pernah mengalami terobosan secepat ini, dan itu juga seperti mimpi baginya karena ia tidak pernah menyangka dirinya mampu mencapai alam ini. Semua ini mungkin karena ia bertemu pria ini di depannya, cinta dalam hidupnya. S tersenyum lembut dan tak dapat menahan diri untuk tidak menangkap bibir merahnya yang memikat dengan bibirnya, membuatnya mengerang karena terkejut. Namun ia tidak menolak dan dengan penuh gairah merabanya sambil melingkarkan lengannya di leher pria itu. Tangan pria itu tak dapat menahan godaan untuk bermain-main dengan payudaranya yang besar, membuatnya mengerang nikmat. Tak lama kemudian, seluruh pulau tertutup oleh penghalang, dan tak seorang pun dapat melihat cinta mereka yang penuh gairah. Hari-hari berlalu begitu saja saat S dan Eva saling memanjakan diri. Itu adalah momen kedamaian dan cinta yang langka, terutama bagi S. Di malam hari, mereka berdua menatap langit berbintang sambil berpelukan. Eva tampak lebih anggun saat berbaring di dada berotot S dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, katakan padaku, apa yang sedang kau lakukan? Dia tahu tentang pengasingan S selama 9 tahun, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Sekarang setelah dia akhirnya bebas, dia ingin membantunya seperti yang selalu dia lakukan. S tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya tentang penggabungan dan tujuannya saat ini terkait dengan kekaisaran langit fana. Namun, dia masih belum memberitahunya tentang masalah pencuri surga dan pertemuannya baru-baru ini dengan pengemis itu karena dia tahu Eva akan khawatir dan mungkin melakukan sesuatu yang konyol. Eva bingung dengan penggabungan itu, karena dia tidak menyangka bahwa peta itu menyembunyikan gembok, dan kekaisaran ini sangat membuatnya terpesona. Dia adalah seseorang yang menyukai petualangan dan selalu ingin menjelajahi dunia, dan sekarang dia ingin melakukan hal yang sama dengan S. Jadi, begitu kau mendapatkan harta karun ini dari kekaisaran ini, kau harus segera naik. Dia bertanya dengan tatapan penuh pertimbangan. S mengangguk sambil menatap langit berbintang dengan penuh harap dan nostalgia, ya. Aku tidak pernah menyangka akan tiba hari ketika aku akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia langit emas. Aku bahkan tidak tahu ada tempat lain selain dunia kita. Kita telah menempuh perjalanan yang jauh dari kota bunga sungai yang kecil, bukan? Eva juga bernostalgia karena masa lalunya kini seperti mimpi baginya. Memang, aku adalah seorang budak, dan kau adalah pencuci piring manusia biasa. Dia tidak bisa menahan tawa sambil mengenang. S tersenyum, mengenang hidupnya sebagai manusia biasa. Itu seperti kenangan yang mengerikan namun berharga. Dia sudah berusia lebih dari 40 tahun, yang sama dengan separuh kehidupan manusia biasa. Sayang sekali kita harus pergi. S mendesah, karena jauh di lubuk hatinya dia tahu dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang damai, dan dia juga tidak menginginkan itu. Sekarang, dia sangat menyukai kehidupan pencurinya yang penuh petualangan meskipun ada bahaya di setiap sudut. Eva berkata dengan nada bercanda, aku tidak keberatan menjalani kehidupan penuh petualangan asalkan bersamamu. Lagi pula, bagaimana kamu akan mencari wanita cantik jika kamu hanya tinggal di satu tempat? S merasa dirugikan karena dia tidak pernah melakukan hal seperti ini, dan dia tahu Eva hanya mengejeknya, kamu masih menuduhku tanpa alasan. Di hatiku, kamu yang paling cantik. Eva merasakan kebahagiaan bersemi di hatinya,
tetapi dia bercanda, mengatakan itu di depan Alina, aku menantangmu. Dia juga cantik, dan kau tidak bisa menyangkalnya. Terutama saat dia muncul setelah perubahan garis keturunannya. Jawab S menggoda. Eva menepuk dadanya pelan dan berpura-pura galak, bajingan. S menyeringai sebelum memikirkan sesuatu dan berkata serius, setelah Alina keluar, aku akan menerima perasaan Noah. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba Eva menatapnya tajam, dia anggota keluarga pertama, pembunuh, kan? Apakah dia cantik? S tersenyum pahit karena dia tahu ini akan terjadi. Sejujurnya, aku hanya pernah melihatnya sekali, dan saat itu, wajahnya rusak karena dia telah mengoleskan semacam racun di wajahnya untuk melindungi kemurniannya dari musuh bebuyutannya. Tapi aku cukup yakin dia telah sembuh sekarang setelah dia memulai penempaan tubuh. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan selalu memakai topeng, dan aku menghormati privasinya seperti orang lain. Mata Eva menyipit karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini tentang Noah. Dia tidak tahu tentang masa lalu anggota keluarga itu. Lalu kenapa? Kamu menyukainya atau dia menyukaimu? Tanyanya. S tersenyum tak berdaya, Latte dan aku juga menghormatinya. Aku tidak sebodoh itu untuk tidak menyadarinya. Lebih jauh lagi, setelah kupikir-pikir lagi, para anggota rumah terikat pada hidupku, dan mereka tidak dapat mengkhianati atau meninggalkan rumah pencuri itu kecuali mereka mati. Mereka tidak dapat memiliki kehidupan yang normal dan damai, dan bahkan jika mereka mencintai seseorang, mereka akan selalu menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Tidak adil bagi mereka karena akulah yang menyeret mereka ke dalam ini. Meskipun kondisinya berbahaya ketika aku menipu mereka untuk menyelamatkan diriku sendiri, itu tidak berarti mereka adalah budakku. Jadi, aku telah memutuskan untuk memberi mereka penghiburan dengan cara apapun yang aku bisa, dan Noah mungkin menginginkan ini sejak lama. Jika ini bisa membuatnya bahagia, mengapa tidak? Eva terdiam karena dia bisa merasakan rasa bersalahnya dalam kata-kata itu. Mengapa kamu berpikir itu salahmu? Kamu harus melakukan apa yang kamu lakukan untuk melindungi dirimu sendiri, dan mereka juga mendapatkan banyak hal darinya, bukan? Tanpamu, mereka tidak akan pernah memimpikannya semua ini, jadi berhentilah merasa bersalah. Kalau kau tanya aku, menurutku mereka cukup bahagia. Mengenai kehidupan cinta mereka, menurutku kau harus mendekati mereka semua, bukan hanya Noah. Dengan begitu, mereka akan benar-benar setia padamu, dan mereka akan melakukan semuanya dengan sukarela. Ucapnya dengan sungguh-sungguh. S terdiam karena dia tidak menduga respon ini. Bab 952 Keadaan Elemen. Eva menatap wajah S yang kebingungan dan terkekeh dengan penuh pesona menggoda. Menurutmu apa yang akan membuatku marah atau membatasimu? Ayolah, aku harus menjaga citra dominanku di depan orang lain, tetapi tidak di depanmu. S tidak bisa menahan rasa bahagia. Tiba-tiba, ekspresi Eva berubah serius. Gadis-gadis itu penuh potensi karenamu, jadi melepaskan mereka akan menjadi kerugian besar, terutama jika jatuhnya pria lain. Ini bisa berakibat fatal bagimu dan tujuanmu, jadi taklukkan mereka sendiri. Hal-hal baik harus disimpan di rumah. S tersenyum kecut, mereka bukan aksesori, kau tahu. Tapi kau ada benarnya. Namun, aku tidak akan memaksa siapapun. Tapi aku juga tidak akan menolak mereka jika kau tidak keberatan. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Eva tersenyum lembut selama itu, karena dia akan melakukan apa saja untuknya, bahkan jika itu berarti membaginya dengan yang lain. Dia bahagia selama dia tidak melupakannya dan tetap sama. Dia kemudian menggoda, menurutmu apakah si pemburu akan setuju dengan ini? Entahlah, tapi menurutku dia juga tidak berpikiran sempit. S mendesah, tetap saja, aku tidak akan bertindak sebelum dia setuju karena itu haknya. Aku tidak ingin ada perselisihan di antara kalian. Tapi menurutku itu cukup lucu. Mata Eva menyipit berbahaya, jadi menurutmu lucu melihat kami memperebutkanmu. S tiba-tiba merasa telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakannya, jadi dia segera mengganti topik, bagaimana menurutmu tentang kenaikan pangkat? Karena kamu memiliki ingatan tentang warisan darah, kamu mungkin tahu jauh lebih banyak daripada siapapun di dunia ini, kan? Eva menatapnya dengan penuh arti dan memutuskan untuk tidak memaksakannya. Dia kemudian menjawab,
saya memiliki beberapa wawasan. 8 alam langit fana melambangkan keadaan elemental. Artinya, ini adalah keadaan di mana kita terbangun dan mengolah elemen bawaan kita hingga ke puncaknya. Ketika penguasaan hukum elemen menembus penghalang 100%, seorang kultivator kemudian akan memasuki keadaan hukum, yang berada di atas keadaan elemental, yang kita sebut kenaikan. Namun, untuk naik dari keadaan elemental ke keadaan hukum, kita perlu melalui kesengsaraan surgawi, atau beberapa bahkan menyebutnya kesengsaraan naik karena tindakan ini melawan surga. Tetapi untuk menarik kesengsaraan surgawi di surga bawah yang telah mencapai batas kekuatannya, seseorang membutuhkan altar kenaikan. Karena surga memiliki batas kultivasinya, dan begitu batas itu tercapai, altar-altar ini wajib, dan hanya dengan mereka kita dapat naik ke surga yang lebih tinggi segera. Banyak yang mati selama proses ini karena semakin kuat dirimu, semakin mengerikan kesengsaraan surgawi. Di sisi lain, jika kita mencoba menerobos masuk ke dalam surga dengan batas kultivasi yang lebih tinggi, maka kita tidak memerlukan altar ini sama sekali. Surga langit fana terbatas pada 8 alam, dan untuk mencapai yang lebih tinggi, kita memerlukan altar kenaikan saat kita siap untuk membebaskan diri dari keadaan elemental. Ini adalah metode yang paling tradisional dan langsung untuk naik ke surga yang lebih tinggi dan melampaui batas surga. Ada metode lain yang tidak lazim dan paling sulit, yaitu dengan langsung menghancurkan cakrawala surgawi yang umumnya dikenal sebagai batas ruang surgawi, yang akan secara langsung menarik hukuman surgawi. Tetapi ada perbedaan besar antara kesengsaraan surgawi dan hukuman surgawi. Kesengsaraan surgawi tidak akan secara aktif mencoba membunuh Anda, karena itu adalah ujian dari surga untuk menguji kualifikasi dan kemauan seseorang. Selalu ada pahala setelahnya. Namun, hukuman surgawi adalah murka surga, yang 100 kali lebih kuat dari kesengsaraan surgawi, dan tidak ada pahala selain kematian. Bahkan jika seseorang berhasil melewatinya, mereka akan terlalu terluka atau diambang kematian untuk melindungi diri mereka dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang-orang seperti ini biasanya yang terkuat di surga. Meskipun aku tidak tahu banyak, hanya ada sedikit penyebutan tentang orang-orang yang bisa melewati hukuman surgawi karena kenaikan mereka. Mereka adalah Heaven Devers yang menentang aturan surga, dan hanya jurang yang menanti mereka. Eva mengerutkan kening saat ini. Es benar-benar terpesona oleh informasi ini, terutama tentang perbedaan antara kesengsaraan dan hukuman. Dia adalah seseorang yang mengetahui kengerian sebenarnya dari hukuman surgawi. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang lain juga bisa menariknya, dan bahkan ada hadiah dalam kesengsaraan surgawi, yang membuatnya agak marah. Tiba-tiba, dia menjadi khawatir tentang Eva dan yang lainnya karena mereka harus melalui kesengsaraan surgawi untuk terbebas dari keadaan elemental. Bahkan jika kesengsaraan surgawi kurang mengancam daripada hukuman surgawi, itu tetap berbahaya, dan ada kemungkinan kematian yang tinggi, terutama jika mereka kuat. Ketika kamu siap untuk melalui kesengsaraan surgawi, kamu harus memiliki aku di sisimu. Dia berkata dengan tegas tanpa ruang untuk membantah. Eva menatapnya dalam-dalam ketika dia mendengar dari Cirus tentang salah satu terobosannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu telah melaluinya, kan? Apa yang sebenarnya kau kultivasikan? Es mendesah tak berdaya dan memutuskan untuk menceritakan tentang dua kultivasinya yang dilakukan secara bersamaan. Anggota asrama sudah tahu, dan karena Eva tahu tentang hukuman surgawi, dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Eva sangat ketakutan karena dia tahu lebih banyak tentang yang lain dan memandang Es seolah-olah dia adalah makhluk dari dunia lain. Dia berseru, tapi bagaimana ini mungkin? Tidak seorang pun bisa mengolah jalur bela diri dan jiwa secara bersamaan. Meskipun ada teknik penyempurnaan tubuh dan jiwa untuk memperbaiki perbedaan antara dua jalur kultivasi, tetap saja mustahil untuk mendapatkan efek yang asli. Tidak heran kamu harus melalui hukuman surgawi setiap kali memasuki alam utama. Siapa yang ada di belakangmu? Dia terdengar sangat khawatir dan cemas. Dia pasti menyembunyikan seseorang yang hebat. Es dengan lembut mengusap wajah tak tertandinginya dan tersenyum, jangan terlalu khawatir. Hukuman surgawi tidak dapat membunuhku dengan mudah sekarang. Mengenai siapa yang ada di belakangku, percayalah padaku,
aku tidak dapat memberitahumu karena alasan yang tepat. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di depan Eva, dan kilat putih mulai berputar di sekitar tangannya. Eva benar-benar lengah, dan ketika dia merasakan niat mengerikan di balik kilat putih itu, ini membuat seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Itu sangat aneh, karena ketakutan itu datang dari kedalaman keberadaannya. Dia menatap Es dengan ngeri ketika sebuah gagasan yang mustahil muncul di benaknya. Es tersenyum ketika kilat itu menghilang dari tangannya dan dengan percaya diri berkata, ini adalah hukum petir surgawi dari hukuman surgawi, yang telah kucuri setelah melawan hukuman surgawi. Es menyeringai dingin, jika surga ingin membunuhku, hukuman surgawi tidak lagi cukup. Sebaliknya, itu hanya akan membuatku lebih kuat, jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Sekarang, katakan padaku, apakah kamu masih berpikir aku dalam bahaya? Eva tercengang, karena dia tidak pernah berpikir bahwa mungkin untuk mencuri hukum langsung dari surga. Bab 953 Kota Raja Laut. Setelah sekian lama, Eva akhirnya tenang, tetapi seluruh pandangannya tentang kehebatan Es telah berubah drastis, dan sekarang dia memiliki kepercayaan tak terbatas padanya seperti sebelumnya. Mereka berdua menghabiskan malam yang damai di pulau itu sebelum akhirnya menuju ke arah peta takdir. Kali ini, Es tidak lagi sendirian, tetapi Eva bersamanya karena dia sangat menikmatinya. Merupakan mimpinya untuk menjelajahi dunia bersama Es, dan dia akhirnya melakukannya setelah sekian lama. Untuk membuatnya lebih menarik, Es juga mengirim Cirus keluar, dan si kecil sangat senang pada awalnya, tetapi dia menggigil ketika melihat kakak perempuannya juga berada di samping Es kali ini. Jadi, dia harus bersikap seperti anak yang penurut kecuali dia ingin dihukum. Saat bepergian dengan Eva, Es menemukan bahwa waktu berlalu sangat cepat, dan perasaan bahagia dan damai yang langka selalu hadir di hatinya. NOVELB-IN.com. Pada hari ini, Es tiba-tiba menerima telepon dari Inter, dan dia menerimanya. Kurasa aku menemukan sesuatu. Ada reruntuhan di pulau berpenghuni, dan ada jejak peradaban kuno, dan aku bahkan menemukan beberapa simbol dan teks rune unik dalam bahasa yang berbeda dari bahasa kita. Inter melaporkan. Mata Es berbinar sebelum dia memberi perintah. Baiklah, catat rune-rune itu dan bawa apapun yang berguna bersamamu. Kita akan bertemu dalam 5 tahun jika pencarian kita tidak membuahkan hasil apapun, dan bahkan jika kamu menemukan posisinya, jangan pergi tanpa yang lain. Sekarang, lanjutkan pencarianmu, hidup kita bergantung padanya. Aku tahu kamu tidak perlu mengulanginya 2 kali. Aku hanya memberi tahumu karena arah yang kuambil mungkin adalah jalan yang benar. Bagaimanapun, lautan tak berujung tidak mudah untuk dilalui. Aku hampir jatuh ke dalam badai yang disebabkan oleh binatang buas yang menakutkan, dan ada kabut radiasi Ki yang tak berujung di beberapa bagian. Ini tidak akan mudah. Inter mendesah saat dia mengeluh tentang misi ini. Es tahu betapa sulitnya mencari di seluruh lautan yang tak berujung ketika mereka bahkan tidak tahu seberapa besar lautan itu, tetapi apa yang bisa dia lakukan selain terus maju. Panggilan telepon berakhir setelah dia memberinya beberapa saran, dan dia kemudian melihat ke lautan yang tak berujung dan kemudian ke peta takdir. Dia telah mengikuti arah ini selama sebulan sekarang, dan masih belum ada yang terlihat. Kemana kita akan pergi, tanpa tujuan? Tanya Eva, duduk di sampingnya di kapal. Dia merasa agak bosan sekarang karena mengamati laut sepanjang hari sama sekali tidak menyenangkan, jadi dia mulai memperhatikan pemahaman hukum. Tetap saja, dia senang bepergian dengan Es. Es tersenyum tak berdaya, aku tidak tahu. Aku hanya memiliki kemampuan yang dapat memberiku arah umum kemana aku harus pergi untuk mencari keberuntungan yang paling cocok untukku. Jadi, aku hanya mengikutinya. Itu jauh lebih baik daripada pergi ke suatu tempat tanpa tujuan. Siapa tahu, aku mungkin dapat menemukan kekaisaran sialan itu dengannya. Tetapi jika tidak, maka setidaknya aku akan mendapatkan harta karun darinya, kan? Eva terkejut karena dia tidak tahu kemampuan seperti itu ada, tetapi setelah berpikir tentang bagaimana Es bisa mengolah kedua jalur, dia tidak menganggap kemampuan ini konyol lagi. Dalam pandangannya, Es mampu melakukan apa saja sekarang. Jadi,
Pelayaran tanpa tujuan itu berlanjut. Pada hari ini, perhatian S beralih ke avatarnya. Itu berenang di kedalaman laut yang tak berujung, dan saat ini, dia diam-diam mendekati kota bawah laut. Ini adalah kota Raja Laut dari Federasi Raja Laut. Ketika S memilih targetnya untuk diselidiki, dia secara alami tidak akan mengabaikan peradaban kuno binatang laut ini, yang mungkin setua binatang ajaib atau bahkan lebih. Lebih jauh, dia masih ingat Raja Laut Pen dan ingatan yang dia terima dari Raja Laut Freddy. Federasi Raja Laut telah mengawasi 10 benua untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki banyak catatan, dan mereka bahkan tahu tentang kenaikan tersebut. Terakhir, bagian yang paling menarik adalah area terlarang yang dijaga dan dipelajari oleh Federasi dalam waktu yang sangat lama, dan tidak seorang pun diizinkan berada di sana kecuali 3 pemimpin dan 9 wakil pemimpin. Area ini disebut batas terlarang. Itu lebih seperti dinding tak kasat mata yang menghentikan siapapun memasuki bagian laut yang aneh, dan diselimuti kabut hitam. Jadi, S sangat tertarik dengan catatan Federasi serta batas terlarang ini, jadi dia mengirim avatarnya ke sini. Daratan juga akan mengirim unit pasukan pertamanya ke sini untuk memulai perang, yang merupakan keputusan yang sangat bodoh menurut S karena memulai perang dengan binatang laut di dalam laut sama saja dengan mencari kematian. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia karena dia tidak bisa menghentikan apapun, dan jika mereka semua ingin mati, dia tidak peduli. Tetapi dia lebih tahu bahwa itu adalah rencana penguasa serikat untuk mencapai sesuatu, dan dia tidak ingin berselisih dengannya kecuali jika benar-benar diperlukan. Kota bawah laut itu sangat aneh dan unik dari kota-kota di daratan. Bangunan-bangunan itu terbuat dari material laut, dan semuanya bersinar indah, menerangi seluruh tempat itu. Dia melihat banyak binatang laut dalam wujud asli mereka berkeliaran di tempat itu, dan beberapa berubah seperti binatang ajaib, tetapi perubahan mereka tidak sesempurna milik Pen dan Freddy. Dengan kekuatan S saat ini dan keunikan avatarnya, selama dia tidak ingin terlihat, tidak ada yang bisa menemukannya kecuali mereka berada di alam yang lebih tinggi darinya atau memiliki kemampuan atau harta karun khusus. Lebih jauh lagi, avatarnya dapat mempelajari keterampilan tipe jiwa apapun dalam beberapa detik jika levelnya lebih rendah, dan hanya butuh waktu beberapa jam untuk keterampilan dan teknik level penghancur langit. Belum lagi, kemampuan uniknya sendiri sudah cukup mengerikan. Dan dengan harta karun S, bertarung melawan avatarnya sama saja dengan bertarung melawan tubuh utamanya. Tujuan S kali ini adalah markas besar Federasi Raja Laut, tempat mereka menyimpan semua catatan mereka dan juga bertemu seorang kenalan lama. Melihat sebuah benteng di tengah kota, bibirnya melengkung di balik topengnya saat kecepatannya meningkat. Bab 954 Laut Radiasi Terlarang. Di ruang yang luas dan bercahaya, dipenuhi air dan ki yang padat, seorang pria yang tampaknya berusia akhir 20-an sedang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Entah mengapa, ekspresinya sangat suram. Dia adalah Presiden Federasi Raja Laut, Pen. Akhir-akhir ini, suasana hati Pen sangat kacau, dan dia terus mengalami nasib buruk. Semuanya berawal dari saat dia kehilangan harta alam yang telah dia gunakan selama ratusan tahun. Setelah itu, semuanya seperti mimpi buruk baginya. Dia tidak hanya tidak mendapatkan cara untuk naik, tetapi dia bahkan dipukuli oleh seorang penghuni daratan, yang sangat memalukan. Selain itu, dia dipaksa untuk kembali ke Federasi dan harus menangani tempat yang menyebalkan ini, yang sangat tidak disukainya. Tetapi kedamaian tidak pernah datang karena Freddy keluar dan menyinggung beberapa monster tua dan kemudian mengamuk, dan dia harus maju dan menekannya. Pen ingin pergi lagi, tetapi para tetua, kali ini, tidak memberinya kesempatan dan memohon sambil memegangi kakinya. Pada akhirnya, Pen merasa kesal dan harus tinggal karena dia benar-benar peduli dengan rumahnya meskipun dia membenci tanggung jawabnya. Lebih jauh lagi, para penghuni daratan entah bagaimana menemukan kerajaan mereka, dan mereka sekarang berencana untuk melancarkan serangan. Lebih buruk lagi, tokoh utama dalam perang ini tidak lain adalah orang yang sama yang telah dia kalahkan. Hanya memikirkannya saja membuat Pen menggertakkan giginya karena kebencian, dan dia bersiap untuk membalas dendamnya. Dia membenci penguasa serikat karena, dalam benaknya, dialah yang berdiri di antara dia dan kenaikan jabatannya,
karena dia tidak berani membenci senior yang tak terduga itu atau menemukannya. Dia telah kehilangan muka. Jika kamu terus seperti ini, kamu akhirnya akan menderita penyimpangan Qi. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Mata Pen terbuka karena terkejut karena dia benar-benar terkejut karena tempat ini dipenuhi dengan jebakan dan merupakan tempat paling aman di seluruh federasi. Namun, orang tak dikenal ini muncul di sini bahkan tanpa memberitahunya atau memicu jebakan apapun. Beberapa meter darinya ada sosok yang mengenakan baju besi biru tua. Wajahnya tersembunyi di balik topeng, dan hanya matanya yang biru tua dan tenang yang terlihat. Lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak bisa merasakan kultivasi orang ini, dan dia sangat tenang saat menatapnya seolah-olah dia hanyalah manusia biasa. Siapa? Pen bertanya dengan dingin saat dia berjingkrak diam-diam dan bersiap untuk melarikan diri saat dia mendapat kesempatan. Es tidak bisa menahan senyum di balik topengnya dan dengan dingin berkata, "Apa yang sudah kau lupakan tentang kesepakatan kita? Kau tidak hanya gagal menyelesaikan misiku, tetapi kau bahkan tidak datang untuk melaporkannya kembali, jadi kupikir aku menemukanmu karena aku bosan." Jantung Pen bergetar saat matanya terbelalak. Dia langsung tahu siapa orang ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan sedikit kegembiraan, "Es senior, apakah itu benar-benar kamu?" Pen sekarang benar-benar yakin bahwa orang ini adalah ahli tersembunyi dan yang paling menakutkan di seluruh dunia. Tetapi kemudian dia merasa lebih malu tentang kegagalannya dan bahkan merasa sedikit tersentuh bahwa senior datang ke sini untuk memeriksanya. "Siapa lagi?" Es menjawab dengan jelas, "Jadi, kamu akhirnya kalah dari Union Lord, iya." Pen tersipu malu dan mengutuk Union Lord karena membuatnya kehilangan muka di depan senior. Aku, baiklah, tidak perlu dijelaskan. Tidak masalah karena kamu berani mencoba. Aku dapat melihat tekad dan tekadmu untuk mencapai kenaikan. Hari ini, aku menemukanmu karena 3 alasan, dan berdasarkan kinerjamu selanjutnya, aku mungkin memberimu kesempatan lain untuk mencapai kenaikan. Es berkata dengan sungguh-sungguh dengan aura ahli misterius di sekelilingnya. Pen langsung gembira dan segera berdiri, membungkuk di depan Es, dan berjanji, "Aku akan melakukannya. Tolong beri aku kesempatan ini." Bibir Es melengkung membentuk senyum licik. "Baiklah, pertama, aku ingin membaca sekilas catatanmu seperti yang kau berikan padanya terakhir kali. Ada sesuatu yang sedang kucari jika aku menemukannya. Aku akan memberi rasmu kesempatan yang menguntungkan, jadi semuanya tergantung pada ketulusanmu." Pen langsung setuju, "Senior, tolong, kau tidak perlu bersikap hati-hati. Perpustakaan terlarang selalu terbuka untukmu, dan kau dapat mencari apa saja. Tidak seorang pun akan berani membatasi langkahmu. Aku dapat menjamin itu." Masalah ini sangat kecil di mata Pen karena, dalam benaknya, seorang ahli seperti ini tidak akan tertarik pada rahasia ras mereka atau teknik mereka. Jadi, ini adalah harga yang sangat kecil untuk dibayar demi sebuah bantuan. Es mengangguk puas dan melanjutkan, "Kedua, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang Mortal Sky Heart Empire atau pernah berhubungan dengan tempat yang dihuni orang lain seperti 10 benua. Pen sedikit mengernyit sambil berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, "Apakah pulau dihitung?" Es menggelengkan kepalanya, "Tidak, setidaknya benua lain seperti 10 benua dan benua Union di masa lalu, atau bisa juga daratan seperti 10 benua saat ini." Dia benar-benar berharap menemukan beberapa petunjuk di sini, tetapi melihat ekspresi Pen, dia telah kehilangan hampir semua harapannya. "Tidak, senior, jika ada benua atau daratan lain, kita tidak mungkin melewatkannya selama ini." Pen menggelengkan kepalanya sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Tetapi jika ada tempat seperti itu pasti berada di sisi lain laut radiasi terlarang, atau setidaknya kemungkinannya sangat tinggi." Mata Es berbinar karena terkejut, "Ceritakan lebih banyak tentang laut radiasi terlarang ini." Pen tidak menunda dan dengan cepat mengungkapkan, "Kau lihat, senior, ketika kita menempuh jarak tertentu di lautan yang tak berujung, kita akhirnya akan menjumpai dinding kabut radiasi Qi yang setinggi langit dan sedalam laut. Kita tidak hanya tidak dapat terbang di atasnya, tetapi kita bahkan tidak dapat berenang karena airnya dipenuhi dengan radiasi Qi. Selain itu,
Dinding itu seperti kotak di setiap arah, mengisolasi tempat ini. Saya pernah melakukan perjalanan ke tempat itu untuk mencari kenaikan dan membuang-buang lebih dari 100 tahun untuk memanfaatkannya. Selain itu, radiasi Ki di tempat itu sangat kuat. Bahkan harta karun kelas rendah 8 hanya dapat bertahan sekitar 1 tahun sebelum terkorosi oleh radiasi dan kemudian membusuk. Bahkan saya merasakan kematian di tempat itu, jadi saya segera menyerah untuk menyeberangi lautan radiasi terlarang. Pen merasa merinding hanya dengan memikirkan kenangan buruk itu ketika dia juga bunuh diri untuk mencari kenaikan. S juga terkejut karena dia tidak pernah mengira ada tempat seperti itu, dan dia tahu tempat ini layak untuk dicari. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Bab 955 membuat masalah. 955 membuat masalah. Jadi, kalau kita melangkah lebih jauh, kita akhirnya akan menemukan laut radiasi terlarang ini, kan? Tanya S untuk memastikan. Aneh, mengapa dia tidak tahu tentang ini? Mungkinkah dia tidak pernah pergi ke tempat itu untuk mencari kenaikan? Pen berpikir dengan tidak yakin dan merasa lebih getir ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah dengan gila mencari cara untuk naik, tetapi pria ini bahkan tidak perlu melakukannya. Menyembunyikan kegetirannya, dia mengangguk, ya. Tidak seorang pun boleh melewatkannya jika mereka ingin maju. Mungkinkah kekaisaran benar-benar berada di seberang lautan radiasi terlarang ini? Meskipun orang lain mungkin tidak dapat melewatinya, itu sama sekali berbeda bagiku. Mata S berbinar karena dia telah memutuskan kemana harus pergi dengan tubuh utamanya jika dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang kekaisaran dalam 5 tahun. Bagaimana dengan langit? Pernahkah kau mencoba masuk ke lautan bintang? Tanya S penasaran. Pen mengangguk sebelum menjawab dengan rasa takut yang masih ada, ya. Tapi saat aku mencapai ketinggian tertentu, aku merasakan kehadiran yang aneh, dan semakin jauh aku melangkah, tekanan tak kasat mata mulai menyelimutiku. Pada suatu titik, aku akhirnya menyerah karena instingku mengatakan jika aku melangkah lebih jauh, aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali dan mati. Ruang di atas sana benar-benar menakutkan dan dingin. Mata S menyipit. Sekarang setelah dia tahu tentang batasan ruang surgawi, dia tahu ada semacam penghalang yang menghentikan orang lain pergi ke surga lain dan juga menahan orang-orang surga atas untuk turun. Lebih jauh lagi, untuk naik, seseorang membutuhkan altar kenaikan atau menembus batas angkasa surgawi, yang seharusnya berada di titik tertinggi di angkasa. Mengenai kenaikannya sendiri, ia sudah mengetahuinya karena sistemnya. Pada titik ini, S berhenti bertanya lebih jauh karena ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya dan menyampaikan poin terakhirnya. Hal ketiga, aku ingin tahu tentang batas terlarang yang kalian lindungi. Hati Pen bergetar karena ini adalah rahasia terbesar rasnya, dan hanya sedikit yang tahu tentang keberadaannya, namun senior ini bahkan mengetahuinya. Dia tidak berani menyembunyikannya dan mengungkapkan, batas terlarang itu tidak selalu ada. Batas itu muncul sekitar 50 hingga 60 ribu tahun yang lalu secara tiba-tiba ketika perpecahan besar terjadi di sana. Batas terlarang itu dulunya adalah tanah suci ras kita, dan ada wilayah rahasia yang penuh dengan sumber daya. Namun, suatu hari, badai muncul entah dari mana, dan ruang angkasa hancur, menciptakan kekacauan dan semua orang terpaksa mengungsi. Saat keadaan tenang, kami menemukan tanah suci diselimuti kegelapan, dan kami tidak dapat memasuki atau menerobosnya, apapun yang kami coba. Hampir setengah dari kekuatan kami musnah, dan kami juga kehilangan wilayah rahasia kami dan banyak teknik dan warisan hebat yang ditinggalkan oleh para bijak ras kami. Jadi, kami telah mencari cara untuk mendapatkan kembali tempat itu, tetapi tidak berhasil. Pen mendesah sedih pada saat ini dengan sedikit kesedihan karena ia kehilangan ayahnya di batas terlarang hari itu ketika bencana itu terjadi. Mata S berbinar-binar aneh saat sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, dia tidak berani mengungkapkannya. Batas terlarang itu bukanlah seperti yang dia bayangkan, jadi dia buang jauh-jauh pikiran untuk pergi ke sana dan melihat bencana jika apa yang dia pikirkan itu benar. Pen tiba-tiba teringat sesuatu sebelum berkata dengan ragu, adikku melaporkan suatu keanehan. Dia mengatakan kegelapan di batas terlarang itu tampak bergerak,
dan semuanya dimulai 9 tahun yang lalu ketika 10 benua mulai bergerak sendiri dan kecuali bahwa tidak ada yang aneh. Jangan bilang padaku, apakah ini benar-benar seperti yang kupikirkan? Hati S hancur karena dia tidak ingin itu menjadi kenyataan, tetapi jika memang itu benar, dia benar-benar harus melarikan diri. Baiklah, tunjukkan padaku catatan-catatan itu, dan kemudian aku akan memberitahumu bagaimana caramu bisa naik. S berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Pen berbinar gembira saat ia mulai bergerak cepat sementara S mengikutinya. Mereka berdua melewati beberapa jalan tersembunyi tanpa ada yang melindungi mereka, dan seluruh tempat itu seperti labirin yang dipenuhi formasi. Jika S sendirian, mungkin butuh waktu baginya untuk mencari di tempat ini, bahkan dengan bantuan Live Fate Map. Meskipun demikian, menipu Pen adalah yang termudah, dan dia sudah mendapat petunjuk tentang targetnya. Sekarang, ia hanya ingin menelusuri catatan-catatan tersebut untuk memastikan apakah ia berada di jalur yang benar atau apakah ia telah melewatkan sesuatu. Perpustakaan terlarang itu tidak sebesar yang dibayangkannya. Namun, perpustakaan itu dipenuhi dengan gulungan batu giok dan banyak gulungan serta catatan kuno. Tanpa ragu, ia mulai membaca semuanya, dan Pen menemaninya seperti seorang junior. Meskipun dia adalah salah satu orang terkuat yang masih hidup di dunia ini, dia adalah orang yang bodoh dan memuja kekuatan lebih dari apapun. Meskipun dia sombong, dia bersedia menundukkan kepalanya untuk mendapatkan metode untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah satu-satunya obsesinya, dan S tidak bisa tidak mengaguminya. Jadi, setelah setengah hari, S sudah menghafal segalanya, dan dia pergi dengan pena yang tercengang. Begitu mereka kembali ke ruang kultivasi Pen, S menatapnya, yang membuat Pen gelisah dan agak penuh harap. Pada akhirnya, S memutuskan untuk memberinya petunjuk tentang kenaikan jabatan. Kau benar-benar membantuku dengan memberiku semua informasi itu tanpa meminta apapun, dan aku paling suka sikap seperti ini. Kau sangat tegas tentang tujuanmu dan bersedia membayar harga berapapun untuk itu. Aku suka semangat ini. Pen menunduk dengan rendah hati sambil tersenyum bahagia. Itu tidak ada gunanya disebutkan, senior. Harta duniawi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan hati senior. S tersenyum sebelum berkata dengan penuh arti, baiklah, aku akan memberimu informasi penting tentang kenaikan. Temukan altar kenaikan, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tiba-tiba, senyum yang menyimpang muncul di wajahnya saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat masalah bagi Union Lord dan menambahkan kebohongan. Oh, dan aku telah mengirimmu untuk menyingkirkan Union Lord karena aku tahu dia memiliki Ascension Altar. Apa yang akan kau lakukan dengan informasi ini sekarang terserah padamu. S tidak tahu seberapa akurat kebohongannya, dan tanpa sadar dia telah menjadikan Union Lord sebagai target utama karena Pen bukan satu-satunya yang ingin naik tahta. Karena Federasi Raja Laut bukan satu-satunya kekuatan yang tersembunyi di lautan tak berujung. Pen gemetar saat mendengarnya dan hendak menanyakan sesuatu ketika dia menyadari sang senior sudah pergi, membuatnya menggigil ketakutan. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan mencerna apa yang baru saja terungkap kepadanya. Niat membunuh terpancar dari matanya, jadi, senior ingin membantuku sejak awal. Tidak heran dia mengirimnya untuk membunuh hari itu, jadi dia menyembunyikan altar kenaikan ini. Baiklah, kurasa aku harus menanggapi perang ini dengan serius sekarang dan mencari bantuan. Bajingan, kau berani berdiri di antara aku dan keberuntunganku. Kau minta dibunuh. Sejak hari itu, Presiden Federasi tiba-tiba melakukan aksi bangkit besar-besaran dan mengambil alih komando penuh perang melawan penghuni daratan. Mengejutkan dan menyegarkan seluruh Federasi Raja Laut. Bab 956 memasuki Laut Radiasi Terlarang. Setelah S mendapatkan informasi tentang Laut Radiasi Terlarang, ia langsung menghubungi anggota keluarga dan memberitahu mereka tentang penemuan ini. Bahkan mereka berpikir bahwa jawabannya benar-benar terletak di balik Laut Radiasi Terlarang, jadi mereka semua menuju ke sana dan setuju untuk bertemu S. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak dapat menyeberanginya, tetapi itu adalah cerita yang berbeda untuk S. Radiasi Ki tidak memengaruhi S karena Ki surgawinya, jadi hanya dia yang bisa menyeberanginya,
dan dia meninggalkan avatarnya di sini sehingga dia bisa mundur kapan saja jika dia merasa terancam. Adapun batas terlarang di laut tak berujung, dia tidak berani pergi ke sana karena dia masih mengira itu adalah tempat di mana keberadaan yang menakutkan itu terkunci, yang disebutkan oleh pedang. Sementara itu, dia menikmati waktunya bersama Eva dan juga mengangkat keterampilan dan hukum yang tersisa ke puncak. Dari semua keterampilan, fokus utamanya adalah Absolute Pickpocket dan Art of Mind Stealing. Setelah dia mencapai alam ketiga, Bronze Treasure Hunter dalam Art of Mind Stealing, alam keempat hingga 9 dibuka. Mereka diberi nama Silver T-Fish Hand, Permanent T-Fish Silver Hand, Silver Treasure Hunter, Golden T-Fish Hand, Permanent T-Fish Golden Hand, dan Golden Treasure Hunter, masing-masing. Adapun alam ke-10 terakhir dari Art of Mind Stealing, itu masih terkunci, yang cukup mengejutkan. 3 alam perak dari Art of Mind Stealing akan membiarkan Es menyusup dan mencari bagian dalam lautan pengetahuan dan mencuri memori jangka panjang secara permanen. Untuk bersaing di ranah ini, dia tidak hanya membutuhkan hukum jiwa sebesar 99,99%, tetapi dia juga membutuhkan hukum lain, hukum Oblivious setidaknya sebesar 49,99%. Terakhir, Rana emas dari seni mencuri pikiran akan secara langsung membiarkan Es menyusup ke area inti lautan pengetahuan dan mencuri sesuatu yang disebut memori esensial, seperti nama yang merupakan memori esensial. Namun, untuk memahami puncak alam emas, alam pemburu harta karun emas, dia tidak hanya membutuhkan hukum Si-Ce dan Oblivious, hingga pemahaman 99,99%, tetapi juga hukum lain pada 99,99%. Hukum Devor. Hanya setelah menguasai hukum-hukum ini, alam terakhir akan terbuka, dan dia masih memiliki jalan yang panjang. Namun, selama dia memahami seni mencuri pikiran secara lengkap, tidak seorang pun akan dapat lolos dari napasnya selama mereka tidak memiliki perlindungan yang lebih tinggi dari pemahaman hukumnya. Lebih jauh lagi, seni khusus ini bekerja dengan sangat baik dengan Soul Probe dan juga memberinya wawasan tentangnya, dan itulah sebabnya dia memiliki kendali yang kuat atasnya. Terakhir, pencopet absolut terhubung langsung dengan hukum ruang, dan semakin dia memahami hukum ini, semakin pemahamannya tentang keterampilan ini meningkat, dan itu seperti lubang tanpa dasar. Hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa dengan bantuan penyempurnaan laut hukum kegelapan dan penyempurnaan hukum jiwa sejati, ruang bela diri dan ruang jiwanya kini berukuran dunia dan dalam keadaan jasmani. Yang mana meningkatkan cadangan ki bela diri dan jiwanya 100 kali lipat, dan saat ini, indera pencurinya dapat mencakup radiasi sejauh 500 mil karena keadaan jasmani, dan fondasi jiwa dan bela dirinya sesempurna mungkin dan tak tergoyahkan. Dia juga menunda pedang pembelah langit karena dia ingin meningkatkan keterampilan mencurinya hingga batas maksimal karena keterampilan itu benar-benar diperlukan untuk apa yang akan terjadi. Terlebih lagi, persyaratan teknik kultivasi rahasia ini untuk memasuki alam pertamanya terlalu tidak masuk akal, dan Es bahkan tidak tahu bagaimana cara mencapainya. No. Vel. B. In.com. Bagaimanapun, setelah itu, dia hanya perlu mencapai puncak alam ke-8, dan dia perlu menemukan sumber daya dengan level yang sama. Batu ki dan kristal ki kelas 8 tidak ada di 10 benua sehingga dia tidak dapat menemukan sumber daya tersebut, dan dia tidak mau menggunakan harta karunnya yang lain. Jadi, dia berharap menemukan sesuatu di kekaisaran jantung langit fana, atau dia harus mencuri seluruh surga untuk mencapai tahap ke-9 dari alam ke-8. Begitu saja, 3 tahun berlalu, dan Es telah melakukan perjalanan jauh dari 10 benua. Dia telah menemukan banyak pulau, beberapa tandus, dan beberapa memiliki kehidupan. Mereka juga menemukan banyak binatang laut, tetapi Cirrus merawat mereka dengan senang hati sementara Eva menemani Es, dan dia tampaknya sangat menyukai usaha yang damai ini. Namun, hari ini, kapal itu berhenti karena di depan mereka ada sesuatu seperti kabut radiasi abu-abu, dan mereka tidak dapat melihat ujungnya. Bahkan langit di baliknya pun tersembunyi. Menurutmu, apakah kita sudah sampai di titik itu? Eva bertanya karena dia juga diberitahu tentang laut radiasi terlarang, dan tempat ini tampaknya sesuai dengan kriterianya.
Mereka telah menemui banyak wilayah radiasi Ki, tetapi itu bukan masalah bagi mereka, namun kabut di depan mereka bahkan membuat Eva merasa terancam. S menatap kabut abu-abu, yang tampaknya membatasi indera pencurinya. Lebih jauh lagi, kompas peta takdir langsung menunjuk langsung ke wilayah ini, yang hanya bisa berarti peruntungannya ada di tempat itu atau di luarnya. Jadi, setidaknya, dia berada di jalur yang benar. Meskipun demikian, itu masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui, tetapi peta takdir membuat area itu berwarna abu-abu, yang juga berarti masih aman baginya untuk masuk. Mari kita berkeliling dan melihat apakah itu batas yang disebutkan Pen atau tidak. Jika berakhir, maka ini berarti kita masih belum sampai di sana. Lebih jauh lagi, aku masih perlu membawa Noah dan yang lainnya bersamaku, jadi kita harus menunggu mereka. S berkata dengan sungguh-sungguh karena dia tidak berani ceroboh, meninggalkan anggota keluarganya di belakang. Mereka harus bersamanya untuk misi tersebut, atau mereka akan mati. Eva mengangguk, dia tidak keberatan, dan mereka mulai berjalan di sekitar batas kabut abu-abu itu. Namun, bahkan setelah sebulan penuh, mereka tidak menemukan ujungnya, dan itu benar-benar seperti tembok, yang membuat S semakin yakin bahwa ini memang tempat yang tepat. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti dan menghubungi yang lain dan memberitahu mereka bahwa dia menunggu mereka di luar tembok radiasi. Mereka akhirnya akan menemukannya jika mereka berlayar di sampingnya. Orang pertama yang menemukannya adalah Inter, dan ketika dia melihat Eva, dia terkejut karena dia merasa masih berkultivasi. Dia juga tahu tentang hubungan antara S dan dia, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia cukup tertarik pada wanita S dan ingin tahu seberapa kuat dia selain kecantikannya. Tapi dia tidak berkelahi dan mulai melaporkan temuannya dalam perjalanan ke sini, dan Eva juga tetap tenang namun diam-diam mengukur wanita ini. Orang berikutnya yang tiba adalah Freya, beberapa bulan kemudian setelah Inter, dan alasannya adalah dia telah menemukan reruntuhan yang sangat aneh dan bahkan harta karun di sana. Terakhir, Noah tiba seminggu setelah Freya, tetapi tidak seperti Inter dan Freya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Eva, dan dia bahkan lebih terkejut ketika dia mengetahui bahwa dia adalah istri S. Terlebih lagi, Eva tampaknya terlalu tertarik padanya, yang membuat S tersenyum kecut, dan dia juga merasa sedikit bersalah ketika dia merasakan sedikit kemarahan dari Noah. Pada akhirnya, dia mengirim mereka semua kembali ke tempat pencuri untuk melompat karena mereka tidak dapat melakukan perjalanan dalam radiasi seperti dia dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Dia tahu Eva dapat mengatasinya dengan baik, terutama dalam kasus Noah. Setelah itu, dengan tekad yang kuat, S terbang ke kabut radiasi tebal, berharap untuk menemukan targetnya. Bab 957 Godaan Iblis. 957 Godaan Iblis. Memasuki kabut radiasi kelabu, S sangat terkejut karena bahkan dia dapat merasakan betapa tebalnya kabut radiasi tersebut, dan bahkan seorang kultivator alam kesadaran hukum mungkin tidak akan bertahan lebih dari seminggu di tempat ini. S tidak tahu bagaimana kabut sebanyak ini terbentuk atau mengapa kabut itu tidak menyebar dan statis di tempat ini seperti batas yang tetap. Namun satu hal yang jelas, kabut itu menyembunyikan sesuatu. Untungnya bagi S, kabut ini tidak memengaruhinya karena hanya sedikit tidak nyaman, seperti dia terbang menembus abu halus. Lebih jauh lagi, jubah dan harta karun lainnya, yang digerakkan oleh Ki Surgawi, juga tidak terpengaruh oleh efek radiasi yang merusak itu, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Namun S segera menyadari bahwa hal yang paling menakutkan di tempat ini adalah keheningan yang mematikan. Ia bahkan dapat mendengar detak jantungnya sendiri sementara kabut benar-benar menghalangi penglihatannya. Tidak ada konsep siang dan malam, jadi sulit untuk mengetahui berapa banyak waktu yang telah dihabiskan di sini jika seseorang tidak memiliki cara lain untuk memeriksa waktu. Lebih jauh lagi, tanpa kepekaan arah yang tajam, seseorang dapat berkeliaran di tempat yang sama tanpa menyadarinya dan tersesat selamanya di tempat itu. Jika bukan karena peta takdir, S takut ia akan tersesat setelah beberapa saat. Namun kompas itu mengarahkannya jauh ke dalam kabut, jadi ia memutuskan untuk mengikutinya dan melihat kemana arahnya, dengan tenang. Mengenai bahaya apapun,
dia telah meninggalkan avatarnya sebagai tempat peristirahatan, dan juga, dia akan menyelesaikan beberapa urusan yang belum selesai di wilayah manusia dengan avatar itu. Di sisi lain, suasana di rumah pencuri itu cukup ramai setelah keempat wanita itu berkumpul untuk pertama kalinya. Bahkan Lilian pun terkejut karena baru pertama kali bertemu dengan seluruh penghuni rumah dan melihat Eva setelah dimarahinya. Lilian tidak dapat menahan perasaan tertekannya saat mengingat Alina masih tersegel di dalam cis terkutuk itu, dan di sini Es terus menambah haremnya. Semua lelaki adalah sekumpulan bajingan yang tidak setia dan pelin-pelan. Dia mengumpat dalam hati dan mendengus, tidak mau keluar dan menyapa mereka serta mengambil posisi di samping Cis dan mulai berkultivasi sambil bergumam khawatir. Putri, kalau kau tidak keluar, orang-orangmu mungkin akan dibagi-bagikan sebelum tidak ada yang tersisa untukmu. Di dalam rumah Eva, mereka semua duduk mengelilingi sebuah meja dengan berbagai macam anggur dan minuman keras berharga di tengahnya. Hanya Eva yang bisa mendapatkan semua minuman yang sangat istimewa dan langka ini dari Es. Baiklah, semuanya, senang bertemu dengan kalian semua. Meskipun Es sudah memperkenalkanku, dan beberapa dari kalian bahkan pernah berinteraksi denganku sebelumnya, ini adalah kesempatan langka untuk melihat kalian semua bersama. Terutama kalian berdua, Inter dan Noah, kalian sangat sulit diajak bicara. Eva berkata sambil tersenyum, tampak sangat ramah. Cirus juga penasaran, menatap semua orang sambil duduk diam di bahu Eva. Diam-diam dia berpikir, begitu banyak kakak perempuan untukku. Tapi aku tidak punya kakak perempuan untuk diperkenalkan pada kakak laki-laki, di mana aku menemukan kakak perempuan untuk kakak laki-laki seperti kakak perempuan Eva dan yang lainnya. Es tak tahu apa-apa tentang ide konyol yang ada di benak anak kecil itu, atau dia pasti sudah mencabut beberapa bulu halusnya. Hehe, saudari Eva, kau terlalu rendah hati. Kau akan segera menjadi anggota keluarga kami, jadi kau tidak perlu bersikap rendah hati. Bahkan, kukira kau akan menjadi pemimpin bayangan kami. Freya tidak dapat menahan tawanya dengan penuh arti. Dia telah melihat betapa patuhnya Es di sekitar Eva dan tidak dapat menahan rasa cemburu, karena pria seperti Es mungkin tidak akan muncul lagi. Jika sebelumnya dia ingin memiliki rumah pencuri itu untuk dirinya sendiri, dia telah kehilangan harapan setelah mengetahui seperti apa keberadaan Es, dan menekannya adalah angan-angan belaka. Jadi, pilihan terbaik kedua adalah mengendalikan Es, tetapi Eva dan Alina juga benar-benar menghancurkan pilihan ini. Keduanya benar-benar mencintai Es, dan Es juga mencintai mereka seperti orang gila dan dapat melakukan apa saja untuk mereka. Dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas ketika nyawa Alina dipertaruhkan. Jadi, mendapatkan tempat yang sama bukan berarti dia bisa memiliki Es untuk dirinya sendiri dan membiarkannya melakukan perintahnya. Lebih jauh, dia tidak berani melakukan hal seperti itu karena Es benar-benar memperlakukan mereka semua dengan baik dan mempercayakan hidupnya kepada mereka. Jika dia menghancurkan niat baiknya demi ambisi pribadinya, dia tahu dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Selain itu, dia hidup cukup bahagia, dan kekuatannya meningkat dari hari ke hari, dan yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti beberapa instruksi. Dia hanya di bawah Es, yang bisa dia terima, jadi dia tidak lagi berani menghancurkan hubungannya saat ini dengan Es atau siapapun yang dekat dengannya, sebagai fakta. Pemimpin bayangan yang mana? Aku sama seperti kalian, yang ingin memikul bebannya dan menyingkirkan rintangan apapun yang menghadangnya. Bahkan tanpa batasan rumah pencuri, aku bersedia menjadi tamengnya, dan kuharap kalian semua juga berpikiran sama. Eva tersenyum, tetapi entah mengapa, dia memberikan kesan seperti seorang tiran. Mata Inter menyipit sedikit, kau tidak perlu memberi tahu kami. Bahkan tanpa kau ingatkan, hidup kami sudah terhubung dengannya, jadi melindunginya berarti melindungi kami. Namun, jika kau ingin kami hanya menjadi pion pengorbanan, maka aku minta maaf telah menyinggungmu, tetapi aku tidak akan menyetujuinya. Meskipun Inter sekarang sudah sepenuhnya tenang dan mengakui keunggulan Es atas dirinya serta tidak memikirkan posisi pemimpin rumah, dia tetap tidak terima jika Eva memerintah mereka. Sekalipun dia tidur dengan Es, dia bukanlah orang yang diancam nyawanya, dan dia bahkan curiga kalau Es tidak akan mengizinkannya bergabung ke rumah pencuri itu sama sekali karena akan membahayakan nyawanya seperti nyawa mereka.
Bagaimanapun juga, faktanya mereka semua ditipu oleh S karena mereka semua ingin membunuhnya di suatu titik. Namun, Eva dan Alina berbeda, dan S memperlakukan mereka secara berbeda. Inter sedikit kesal karena perlakuan ini, karena ia merasa tidak adil karena mereka bekerja sementara Eva dan Alina mengawasi mereka. Bahkan Freya sedikit terkejut dengan keberanian Inter. Dia tahu betul betapa menakutkannya Eva, dan kehebatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan, dan Inter jelas tidak tahu itu. Saat ini, Eva tampak seperti manusia normal tanpa aura apapun, tetapi mata jahatnya itu jauh dari manusia. Namun, Eva tidak marah saat dia tersenyum dan menjawab, "Kamu salah. Aku tidak memperlakukanmu seperti pion. Bahkan jika aku menginginkanmu, orang itu tidak akan setuju, dia bukan tipe orang seperti itu, aku bisa menjamin itu. Jika dia menganggapmu penting baginya, dia lebih suka melewati lautan api daripada mengorbankan kalian, dan itulah yang aku sukai darinya. Yang ingin kukatakan adalah, jika kau pernah berpikir bahwa dia layak mendapatkan hatimu, maka jangan ragu untuk memberikannya padanya. Dia akan menerimamu dan memperlakukanmu seperti dia memperlakukanku. Aku hanya tidak ingin kau ragu dan berpikir bahwa dia telah mengambilnya lalu melatih dirimu lagi dan mengembangkan semacam kebencian. Dengan cara ini, kalian akan dapat mengabdikan diri sepenuhnya untuk tujuannya dan juga merasakan perhatian dan kasih sayang darinya. Bagaimanapun, kalian semua adalah wanita yang sedang dalam masa keemasan, jadi jika kalian ingin memiliki seorang pria, maka aku ingin kalian mempertimbangkannya terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan yang lain. Jika kalian masih merasa dia kurang, maka kalian bebas memilih orang lain." Eva berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah itu hanya pernyataan acak. Namun ketiga penghuni rumah itu terperangah, karena tidak pernah menyangka Eva begitu berani membuka jalan bagi wanita lain. Sekalipun sebelumnya mereka tidak pernah terpikir dan hanya mengagumi S, namun di dalam benak mereka sudah tertanam benih yang akan membuat mereka teringat kepada S apabila suatu saat nanti mereka menginginkan laki-laki lain dan membandingkannya dengan S. Itu artinya, cita-cita Eva sudah tercapai karena ia tahu, tak ada lelaki lain yang bisa menandingi S, baik dari segi penampilan maupun bakat. Bab 958 Debut Lama. 958 Debut Lama. Daratan utama, wilayah iblis, di dalam paviliun yang indah. Avatar S sedang menumpahkan anggur sementara di depannya duduk Alia yang agak sedih dan Thomas yang emosional. Tanpa diduga, Alia masih sibuk menghadapi perubahan di benua-benua dan memperluas sindikat sebagai Freya ketika dia tiba-tiba dikunjungi oleh tamu tak terduga, S. Dia terkejut karena majikannya dengan jelas mengatakan padanya bahwa dia akan pergi bersama S untuk menangani suatu masalah. Namun sekarang S muncul di sini tanpa kabar dari Freya, dan bahkan tanpa memberinya penjelasan, dia memerintahkannya untuk memanggil Thomas. Alia jelas tidak menyukai S dan selalu membencinya karena S telah mengubah majikannya menjadi pencuri seperti dirinya. Selain itu, Alia tidak punya pilihan selain mendengarkannya karena Freya telah dengan tegas menyuruhnya untuk memperlakukan S sebagaimana dirinya memperlakukannya, dan sindikat itu sepenuhnya berada di bawah kendali S. Jadi, dia bahkan tidak bisa membalas dan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakannya, dan yang paling membuatnya marah adalah seringai cerianya. Dia merasa seolah-olah dia menggoda dan memandang rendah dirinya dengan kedok memanggilnya, teman lama, setiap kali mereka bertemu. Namun, meskipun tidak senang, dia tidak dapat berbuat apa-apa karena orang ini adalah sosok legendaris yang meskipun pencuri, merupakan mimpi buruk bagi semua orang. Adapun Thomas, ketika mendengar S sedang mencarinya, dia langsung meninggalkan semuanya dan kembali. Terakhir kali, dia hanya mendengar bahwa S telah berurusan dengan seluruh wilayah kekaisaran, yang sangat mengejutkannya, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Meskipun masalah ini sepenuhnya dirahasiakan oleh orang-orang dari alam rahasia untuk menyelamatkan muka mereka, Thomas masih berani menyelidikinya. Dia menemukan S benar-benar telah merampok dan membunuh para petinggi di seluruh wilayah kekaisaran, bahkan Ratu Iblis yang sombong. Jadi, balas dendamnya terhadap istrinya praktis berakhir. Bersyukur bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya terhadap S.
Dia tidak hanya menyelamatkannya hari itu dan memberinya teknik kultivasi yang kuat untuk membalas dendam, tetapi dia bahkan berhasil membalas dendamnya juga. Walaupun Thomas tahu S mungkin mempunyai tujuan lain, dia tetap merasa sangat berkewajiban dan berutang padanya, dan dia tahu dia tidak dapat membalas kebaikan ini bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuknya. S tidak pernah berutang apapun padanya, tetapi dia tetap membantunya semampunya demi persahabatan ini. Jadi, saat ini, dia sepenuhnya fokus pada kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa mengulurkan tangan jika S membutuhkannya, bahkan nyawanya. Dia tahu lebih dari siapapun seberapa besar kebencian para penguasa baru ras iblis terhadap S, dan menyebut seluruh dunia sebagai musuhnya juga tidak salah. Hanya dengan menjadi kuat dia bisa membantunya. Namun, akhir-akhir ini, Thomas menemukan bahwa garis keturunannya, yang dulu ia banggakan, telah menjadi belenggu, dan meskipun memiliki metode kultivasi kekuatan, kecepatan kultivasinya seperti kura-kura tua. Ia hampir tidak dapat menembus ranah kesadaran hukum, dan belenggu garis keturunannya menjadi semakin jelas. Ini adalah nasib garis keturunan tingkat rendah. Melarikan diri dari batas atas mereka sama sulitnya dengan naik ke surga. Apa kabar, Kak Thomas? S tak kuasa menahan senyum nostalgianya, melihat Thomas. Meskipun ia tidak memiliki banyak hubungan, ia sangat menghargai hubungan-hubungan yang ia miliki. Thomas mungkin satu-satunya orang yang benar-benar ia anggap sebagai salah satu temannya di dunia ini, jadi melihatnya membuatnya bahagia. Meskipun dia tidak dapat mengubah apa yang terjadi pada istrinya, setidaknya dia senang telah mengatasinya. Mata Thomas sedikit bergetar, mendengar nada bicara S yang familiar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak emosional. Kamu masih berani memanggilku saudara? Pertanyaan macam apa itu? S menggelengkan kepalanya, tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau seberapa kuat aku menjadi, kau akan menjadi saudaraku yang aku akui. Aku harap kau masih bisa memperlakukanku seperti kau memperlakukanku saat pertama kali kita bertemu. Meskipun aku tidak bisa memahami rasa sakitmu, aku harap kau bisa melupakannya. Aku mengenal seorang saudara perempuan. Mertua juga pasti menginginkan hal yang sama untukmu, hidup bahagia, bukan seperti ini. Mata Thomas berkaca-kaca mendengar kalimat terakhirnya sambil mengepalkan tangannya ketika wajah Millie yang tersenyum muncul di benaknya. Ia masih mengingat dengan jelas wajah Millie yang tersenyum ketika ia menghembuskan napas terakhirnya, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Alia tak kuasa menahan rasa herannya saat melihat Thomas yang biasanya tanpa emosi dan rasa takut, kini menunjukkan sisi emosionalnya di hadapan S. Ia tahu cerita Thomas, karena Freya telah menyuruhnya untuk menyelidikinya lebih dalam. Bertemu S dan mendapatkan dukungannya mungkin merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupnya, tetapi sangat disayangkan dia baru menyadari hal ini setelah semuanya terlambat. S mendesah sedih saat melihat Thomas yang dulunya adalah pria yang riang gembira. Takdir mempermainkan orang-orang seperti mereka yang hanya ingin hidup damai, sementara para idiot busuk itu selalu menang. Dalam pandangan ini, S benar-benar membenci surga, yang selalu ingin membunuhnya tetapi mengabaikan semua ketidakadilan dan kejahatan di dunia ini. Meskipun dia juga bukan orang baik, dan mungkin dia pantas mati, ada lebih banyak penjahat keji di luar sana yang lebih pantas disambar petir surgawi daripada dia. Namun, hanya dia yang menjadi sasaran hukuman surgawi. Benarkah aku boleh? Thomas tak dapat menahan diri untuk bergumam dengan suara tercekat. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan meskipun hidup tidak adil bagi kita, jika kita tidak melawan, maka itu berarti kita pantas menerima semua kesengsaraan itu. Teruslah maju apapun yang terjadi. Setidaknya itulah yang kulakukan, dan harus kuakui, aku juga menemukan kebahagiaan di jalan ini. S tidak bisa menahan senyum puas saat wajah Eva, Alina, dan anggota asramanya muncul di benaknya. Thomas menarik napas dalam-dalam saat dia menjadi lebih tenang setelah mendengar kata-kata menenangkan S dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengingat kata-kata kakak. Katakan padaku apa yang kau ingin aku lakukan sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin. S tersenyum karena dia bisa merasakan kesuraman di sekitar Thomas telah berkurang drastis. Dia tidak tampak seperti mayat berjalan lagi.
Ia menatap Thomas dan berkata sambil tersenyum nakal, "Saudara Thomas, saya punya saran untukmu, kamu harus bergabung dengan perkumpulan pencuri dunia ini." Baik Alia maupun Thomas sama-sama terkejut karena mereka tahu tentang surga baru bagi pencuri ini, dan akhir-akhir ini mereka cukup membuat heboh. Kemudian dia menatap Alia dengan penuh arti, sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan memerintahmu. Kali ini, kamu akan bekerja sama denganku, jadi kamu harus menyingkirkan permusuhan itu. Aku ingin kamu mengonfirmasi lokasi seseorang dari wilayah manusia. Dia dari Sekte Soul Flame, salah satu tetua tinggi mereka bernama Jonathan." Niat membunuh terpancar dari matanya, "Aku ingin kau menemukannya untukku. Sudah waktunya untuk membalas dendam lama." Bab 959 Manusia yang Menderita. Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak perubahan di wilayah manusia. Meskipun tidak menjadi sasaran siapapun, mereka tampaknya telah mengalami kemalangan yang mengerikan. Semuanya berawal dari usaha Ancient Allied Gathering saat mereka akhirnya memenangkan seluruh wilayah rahasia dan bahkan bersedia menyinggung semua orang karenanya. Namun pada akhirnya, mereka menemukan bahwa tidak ada yang seperti itu, dan para ahli mereka telah menghilang. Tidak ada seorang pun yang memberi mereka penjelasan, tetapi sebaliknya, mereka harus menenangkan semua orang sambil diam-diam marah dan menyelidiki pembohong mengerikan yang menipu mereka semua. Pada akhirnya, benua-benua itu terlalu jauh satu sama lain, dan karena manusia tidak mendapatkan wilayah rahasia itu, mereka dapat menghindari peluru itu. Lebih buruk lagi, hal itu membuat Dream Shatter marah. Mereka membiarkan Alina melarikan diri tepat di bawah hidung mereka, yang membuat banyak kepala pusing. Para petinggi memutuskan untuk tetap bersikap rendah hati untuk beberapa saat. Namun, kali ini, pukulan kejam lainnya menimpa mereka tepat di wilayah asal mereka. Seorang pencuri tak dikenal mencabut seluruh warisan dan perbendaharaan Sekte Mimpi Buruk Kegelapan, hampir melumpuhkan mereka. Namun yang tidak diketahui siapapun adalah hal itu terjadi hanya karena pemimpin Sekte Gila dari Sekte Mimpi Buruk Kegelapan mengamuk saat ia mendapati putri kesayangannya hilang dalam perjalanan pertemuan sekutu kuno, dan yang memperburuk keadaan, sekte lain mencoba menyembunyikannya. Hal ini membuat murka kepala sekte, dan terjadilah pertempuran besar. Dia melukai 3 orang dan membunuh kepala sekte Yin Flower Sect. Namun, akhir hidupnya juga tidak menyenangkan, karena dia meninggal setelah menggunakan jurus rahasia yang membakar hidupnya. Sekte Bunga Yin tentu saja murka ketika ketua sekte mereka meninggal, dan 3 sekte lainnya tidak berbeda, karena mereka ingin mengumpulkan sejumlah bunga sekaligus diam-diam mengambil bagian dalam penjarahan. Akan tetapi, sebelum mereka berhasil melakukannya, ada orang lain yang mengalahkan mereka, dan ini sekali lagi menghambat keuntungan mereka. Namun, musim semi segera tiba ketika mereka mengetahui bahwa pemimpin utama mereka adalah penguasa persatuan dan dunia kini telah bersatu di bawah panjinya, dan tetua agung mereka, Dream Shatter, adalah tangan kanannya. Hal ini membawa kehormatan besar bagi manusia dan status mereka di antara ras lain. Dream Shatter juga tidak mengecewakan mereka, dan ia memberikan manfaat besar bagi manusia. 5 sekte kuno bahkan mengumumkan bahwa mereka akan bergabung menjadi satu sekte, dan hal itu memang seharusnya terjadi tetapi ditunda oleh Dream Shatter karena suatu alasan. Semua itu bergerak dengan damai, tetapi kemudian terjadi pemisahan besar-besaran, dan keadaan menjadi kacau. Lebih buruk lagi, benua manusia adalah yang pertama di antara 10 benua yang bergabung dengan benua lain. Lebih jauh lagi, sebagian tanah mereka telah disegel sejak lama dan tidak seorang pun tahu siapa yang menyegelnya, tetapi semua orang tidak berdaya melawannya. Tidak seorang pun dapat menghancurkannya, dan mereka tidak tahu bagaimana keadaan sesama manusia di sana. Tetapi ini hanyalah kedok yang dibuat oleh sekte-sekte kuno, karena mereka semua tahu persis siapa yang menempelkan segel itu dan kemudian memerintahkan mereka untuk merahasiakan masalah ini dan tidak pernah menyelidikinya lagi jika mereka ingin hidup lebih lama. Namun, ketika penggabungan dimulai, jumlah mereka sangat sedikit, menghadapi monster dan pemburu dari kedua belah pihak. Bagian yang paling menyebalkan adalah mereka berada tepat di antara 2 benua, dan kekuatan para pemburu bukanlah sesuatu yang bisa mereka remehkan.
Kedua belah pihak menyerbu mereka dan hampir membuat mereka gila hingga tetua agung mereka kembali dengan tergesa-gesa dan heroik untuk mengusir para penjajah dan bahkan membunuh anggota mereka yang kuat. Hal ini membuat manusia sangat bersemangat, dan mereka menjadi berani dan rakus. Kali ini, mereka menjadi penjajah, dan mereka menjarah sampai mata mereka menjadi hijau. Pada akhirnya, semakin banyak benua yang bergabung, dan akhirnya Union bertindak. Dengan dukungan Dream Shatter, sebuah perjanjian ditandatangani untuk menghentikan perang dan pembantaian yang tidak masuk akal. Sementara hanya mereka yang terlibat dalam perang ini yang tahu seberapa banyak manusia telah menjarah sebelum Dream Shatter menghentikan mereka. Namun melawan Low Comprehension Realm Dream Shatter, dalam perlombaan pemburu, para ahli yang kuat bagaikan batu yang mencoba memecahkan gunung, dan mereka semua tewas di tangannya, membuat para pemburu sepenuhnya berada di bawah belas kasihan manusia. Binatang-binatang ajaib itu sama saja. Hal ini juga dengan cepat membuat ras-ras lain waspada, dan mereka dengan cepat mendekati manusia atau bahkan menghindari mereka sama sekali. Manusia kembali bangkit, tetapi itu tidak berlangsung lama karena kekuatan baru muncul entah dari mana, masyarakat pencuri dunia, dan mereka tidak lain menargetkan kota-kota sekte serakah. Mereka menyerang terlalu cepat dan pergi sebelum ada yang bisa bereaksi. Para sekte sangat marah, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan atau seberapa keras mereka mencari. Para anggota masyarakat pencuri dunia selalu mengelak, menjadikan manusia sebagai bahan tertawaan ras lain. Para setan pun bersukacita atas kesengsaraan mereka karena mereka dapat berhubungan dengan manusia karena mereka telah menderita kesengsaraan yang sama di tangan sang pencuri langit. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena Tifing World Society akhirnya memperluas jangkauannya ke wilayah-wilayah lain. Kini setelah 10 benua menjadi satu, tidak seorang pun tahu di mana organisasi ini bersembunyi. Namun dalam kurun waktu setahun setelah kemunculannya, ketenarannya hampir setara dengan Sky Stealer, dan beberapa bahkan menganggap mereka lebih menakutkan karena Sky Stealer adalah orang yang bertugas sebagai pemberi sinyal. Beberapa bahkan percaya bahwa Tifing World Society memiliki hubungan dengan Sky Stealer, dan dia adalah bos rahasia mereka. Meskipun demikian, si pencuri langit tidak pernah bergerak selama lebih dari 9 tahun. Jadi tidak seorang pun tahu di mana pencuri yang sulit ditangkap itu berada dan kapan ia akan muncul lagi dan mengejutkan dunia. Seolah kekacauan ini belum cukup, beberapa hari yang lalu, sepotong berita mengerikan mulai beredar di daratan. Ahli terkuat di daratan dan juga ditunjuk sebagai panglima tertinggi pasukan pemusnah laut, serta tangan kanan penguasa persatuan, Dream Shatter, telah ditangkap oleh masyarakat pencuri dunia dan seluruh perbendaharaan sekte Gunung Angin Biru telah dicuri. Siapapun yang melakukan ini juga seorang profesional karena mereka bahkan menyebarkan kubus fotografi, harta rahasia khusus yang dapat merekam apapun. Itu sangat mahal, dan hanya sedikit kekuatan yang tahu cara membuatnya. Namun untuk memberikan pukulan telak kepada manusia dan memastikan mereka tidak akan dapat menyangkalnya, mereka menggunakan harta karun yang sangat berharga ini, yang merekam Dream Shatter yang disematkan pada sebuah dinding dengan lunas merah tua yang mengerikan tertancap di seluruh tubuhnya, dan dia tampak sangat menyedihkan. Selain itu, terlihat pula sebuah adegan di mana seseorang berkerudung tengah berjalan di depan perbendaharaan besar sekte Gunung Angin Biru. Meskipun tidak ada rekaman lengkapnya, itu sudah cukup untuk memberitahu orang-orang bahwa berita ini sepenuhnya akurat. Sekarang, umat manusia berada dalam kekacauan total, terutama sekte Gunung Angin Biru yang berada di awan 9, tetapi sekarang mereka sedang jatuh ke dalam jurang. Di tengah kekacauan ini, seseorang menyelinap ke sekte api jiwa dan langsung menuju ke gunung terpencil milik seorang tetua agung. Bab 960 Ekstraksi Jiwa. Di sebuah tempat tinggal di puncak gunung berkabut, tetua tertinggi Jonathan sedang berkultivasi sambil duduk bersila seperti patung. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sekte api jiwa dan merupakan seseorang yang hanya berada di bawah pemimpin sekte dan berada di atas semua orang. Namun, hidupnya cukup menyedihkan karena ia telah bertemu es di tanah yang lebih rendah, di mana ia diam-diam mengirim klonnya untuk mengolah teknik kultivasi yang tidak diketahui. Meskipun ia mengira bahwa bahaya telah diatasi, es muncul lagi, mengejutkannya sampai ke inti, dan rasa bahaya membayanginya. Setelah itu,
Ia berusaha sebaik mungkin untuk menyingkirkannya dengan menyebarkan temuannya, tetapi bahkan itu gagal karena S terlalu kuat dan licik. Ia hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap S. Jonathan bahkan meninggalkan sekte untuk bersembunyi darinya, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, S tampaknya tidak pernah datang untuknya dan telah menghilang. Ini hanya bisa berarti S tidak mengetahui identitas aslinya atau tidak peduli padanya lagi. Hal ini sangat meringankan beban Jonathan, dan setelah dipikir-pikir, sangat masuk akal jika S tidak tahu siapa dia atau asal-usulnya karena dia hanya bertemu dengannya melalui klon-klonnya. Bahkan jika S datang untuk mengejarnya, itu pasti klonnya, yang telah diserapnya, dan orang itu sudah tidak ada lagi, jadi pada akhirnya, Jonathan kembali karena dia tidak mau melepaskan jabatannya. Namun siapa yang mengira lebih dari 10 tahun yang lalu bahwa seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada S akan datang untuk menemukannya. Tidak lain adalah Dream Shatter dan Union Lord. Namun, bagian yang paling aneh adalah dia tidak ingat apa yang terjadi hari itu. Satu-satunya yang dia ingat adalah bahwa dia dikunjungi oleh mereka berdua, dan setelah itu, semuanya menjadi kosong. Dia bahkan tidak berani memberitahu siapapun, takut menyinggung mereka, dan karena dia baik-baik saja dan hartanya masih ada di sana, dia menguburnya di dalam hatinya dan melanjutkan hidupnya. Setelah itu, tidak ada yang luar biasa terjadi, dan banyak hal berubah. Sekarang, dia berkultivasi dan mencoba menerobos alam kesadaran hukum. Klonnya telah membantunya mencapai alam kesadaran hukum semu. Jika dia memiliki klonnya yang lain, dia pasti sudah berada di alam kesadaran hukum sejak lama, dan setiap kali dia memikirkannya, dia menggertakkan giginya karena kebencian dan berharap S akan mati dengan mengerikan. Selain itu, dengan situasi terkini dengan Dream Shatter, dia tidak berani keluar dan bersembunyi di gunungnya dengan kedok menerobos alam kesadaran hukum, yang masih terlalu jauh darinya. Hantu tua, ada teman lama yang mengunjungimu. Suara yang tenang namun mengejek tiba-tiba terdengar dan mengejutkan Jonathan sehingga dia hampir mengalami penyimpangan ki, dan dia langsung membuka matanya. Dia terkejut ketika dia melihat seorang pria berpakaian putih dengan wajah tampan yang tidak seperti dunia ini menyeringai padanya. Jonathan tidak bisa tidak merasa wajah itu agak familiar, terutama mata biru gelap yang seolah-olah melihat menembusnya, tetapi apa yang lebih penting? Bagaimana mungkin orang ini masuk ke sini tanpa membuat siapapun khawatir dan luput dari akal sehatnya? Siapa kamu? Jonathan berdiri dengan kewaspadaan di matanya dan diam-diam mengedarkan kinya. S tetap tidak takut saat dia menjawab sambil tersenyum, sekarang, ini menyakitkan. Tidakkah kamu ingat teman lamamu dari kota bunga sungai? Jonathan langsung gemetar mendengar nama itu, dan wajah dewasa itu akhirnya tumpang tindih dengan wajah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah saat ekspresinya berubah menjadi putih dan biru. Kamu dia. Dia tergagap saat mencoba. Kakinya gemetar sekarang. Dia tidak pernah menduga bocah nakal dari masa lalu itu akan berubah menjadi sosok yang menakutkan di masa sekarang, dan sekarang dia berdiri di hadapannya dalam mimpi buruk. Sekarang, ekspresi macam apa itu? Sangat menyakitkan. S mencibir dengan nada mengejek. Dia sudah lama menunggu untuk melihat ekspresi itu. Dia bisa merasakan keputusasaan Jonathan. S masih ingat bagaimana bajingan ini hampir membunuhnya saat itu di Gunung Harta Karun, dan kemudian dia dikirim ke wilayah iblis. Jika bukan karena rumah pencuri, dia tidak akan begitu sengsara. Biasanya, S bukanlah orang yang mudah menyimpan dendam, tetapi jika dia melakukannya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun Jonathan seperti semut bagi dirinya saat ini, dia harus membayar atas apa yang telah dia lakukan. Terutama karena Jonathan telah mencoba menipunya menggunakan orang tuanya, dan dia juga tahu tentang White Crown. Jika bukan karena Jonathan, S tidak akan pernah tahu tentang orang tuanya dan White Crown, jadi datang ke sini juga untuk menyelesaikan simpul di hatinya. Dia masih belum mendengar tentang White Crown, dan bahkan setelah penyelidikannya sendiri, dia menemukan sangat sedikit informasi tentang mereka. Mahkota putih bagaikan legenda yang hanya ada dalam ingatan orang-orang, dan tidak ada petunjuk tentang keberadaannya. Jadi, setelah mengetahui tentang kekaisaran hati langit fana,
S sampai pada kesimpulan bahwa mahkota putih mungkin berasal dari sana, dan mereka punya cara untuk datang ke 10 benua sesuka hati mereka. Namun, mereka terlalu misterius dan menyembunyikan jejak mereka dengan cermat. Hanya sedikit catatan yang membuktikan keberadaan mereka, dan orang-orang yang tahu tentang mereka jarang. Bahkan Federasi Raja Laut memiliki sedikit informasi tentang mereka, tetapi mereka juga tahu tentang mahkota putih. Meskipun demikian, dendam terhadap Jonathan adalah sesuatu yang harus diselesaikan S. Jadi dia tidak ada di sini untuk mahkota putih karena dia tahu Jonathan tidak tahu banyak tentang mereka seperti yang dia ketahui sekarang. Singkatnya, kunjungan S bersifat pribadi. Karena avatarnya sekarang bebas, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Jonathan juga tahu bahwa malapetaka yang dia pikir telah berlalu akhirnya datang, dan tanpa ragu-ragu, ki yang kuat keluar dari tubuhnya, dan dia melesat ke atap, jelas ingin melarikan diri. Adapun untuk melawan S, dia bahkan tidak memikirkannya karena dia tahu semua legenda Skystealer. Melihat reaksi Jonathan, senyum dingin S tumbuh, dan dia mengarahkan jarinya ke punggung Jonathan. Saat berikutnya, pedang ki emas gelap melesat keluar. Rambut halus Jonathan berdiri tiba-tiba ketika dia merasakan bahaya mematikan mendekat. Namun sayang, dia bukan tandingan S, dan sebelum dia bahkan bisa bereaksi, garis emas gelap langsung menembus tubuhnya dan menghancurkan seluruh meridiannya. Meskipun fondasi kultivasi jiwanya tidak tersentuh, tanpa meridiannya, dia tidak dapat menyalurkan ki jiwa, dan itu menjadi racun yang kuat bagi tubuhnya. Semua kekuatannya tercerai-berai, dan dia langsung jatuh dan memuntahkan banyak darah dengan beberapa arteri internal yang pecah. Sekarang, bahkan jika dia memiliki ki jiwa, dia tidak dapat menggunakannya, atau tubuhnya akan meledak. Cek, cek, dan di sini kupikir kau setidaknya punya nyali untuk menghadapiku. S menggelengkan kepalanya dengan kecewa sebelum berjalan menuju Jonathan. Pikiran Jonathan kacau karena rasa sakit yang tak terbayangkan mengamuk di seluruh tubuhnya, dan rasa takut akan kematian menyelimutinya. Penglihatannya kabur, dan keputusasaan mencengkeram hatinya, dan dia mulai menyesal telah menargetkan S. Jika dia tidak serakah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memiliki hubungan yang sangat baik dengan S, tetapi dia membuangnya karena keserakahannya. Dia ingin memohon, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah lebih banyak darah. S akhirnya menghentikannya di depan Jonathan. Dia tidak mengasihaninya, dan dia langsung meletakkan tangannya di kepalanya. Meskipun ia tidak dapat menggunakan penyelidikan jiwa dengan tubuh ini, ia memiliki kemampuan bawaan yang bahkan lebih mengerikan untuk mengekstrak apa yang ia inginkan dan menimbulkan lebih banyak rasa sakit daripada pencarian jiwa, dan orang tersebut bahkan tidak akan mati kecuali ia menginginkannya. Tanpa ragu, ia mengaktifkannya, ekstraksi jiwa.